Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diistiqomahkan dalam ketaatan kepadanya. Amin. Teman-teman semuanya, di video kali ini sedikit saya akan sharing berbagi ke teman-teman. Ya, meskipun teman-teman pada umumnya sudah banyak yang tahu juga tentang apa itu cara menjadi wanita soleha. Kenapa harus bahas wanita? Ya karena populasi dunia ini kebanyakan wanita gitu ya, dan penghuni neraka paling banyak itu kata Rasulullah adalah wanita. Maka paling banyak yang harus kita berikan peringatan, nasihat adalah kepada wanitanya, tanpa meninggalkan nanti nasihat kepada si laki-laki atau cowoknya gitu kan. Nah teman-teman, gimana caranya menjadi wanita soleha? Ya saya bahas ini karena banyak yang tanyakan juga. Sebenarnya mungkin mereka udah tahu sih, cuman butuh penjelasan yang sedikit lebih detail gitu ya. Meskipun di video kali ini saya juga nggak bisa mungkin bahas lebih detail karena waktu terbatas. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Artinya, dan perempuan-perempuan yang soleha, wanita-wanita soleha itu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ciri utama wanita soleha adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka menjaga kehormatan diri mereka. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Teman-teman semuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita lihat daripada bagaimana seorang wanita itu menjaga ibadahnya, menjaga sholat lima waktunya, menjaga puasanya gitu kan, rajin baca Quran, tilawah dan seterusnya, yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia kalau keluar rumah menutup aurat dengan sempurna, menggunakan khimar, kerudung sampai batas dada, dan menggunakan gamis, baju terusan. Teman-teman semuanya, belum cukup sampai di situ. Perempuan yang soleh itu menjaga kehormatan diri mereka. Dia nggak cukup sekadar menutup aurat, tapi benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Nggak jalan sama lawan jenisnya yang bukan mahram, nggak berduaan, nggak pacaran gitu ya, nggak saling komitmen dan seterusnya. Maka ketika ada seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa gitu kan, rajin bersedekah, tapi dia masih pacaran, keluar rumah nggak nutup aurat, maka dia belumlah dikatakan wanita soleha. Meskipun perempuan yang nggak pacaran, yang juga nggak pacaran, berhijab, menjaga sholatnya, belum tentu dia juga wanita soleha. Bisa jadi ada hal-hal yang lain yang dikerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti ciri wanita soleha itu dia taat kepada Allah dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia menutup aurat dan tidak pacaran. Nah itu cirinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi wanita soleha seperti itu? Sekarang teman-teman seperti ini, mungkin nggak ada seorang wanita yang tiap harinya nonton drama Korea gitu kan, tiap hari nonton drama Korea 1 jam atau 2 jam selama 2 tahun ke depan. Ternyata gara-gara nonton drama Korea itu, si wanita tadi ini jadi wanita soleha, jadi makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin bisa menjaga hati, makin nggak mudah baper dengan lawan jenisnya. Pertanyaannya, mungkin nggak? Sangat tidak mungkin gitu ya. Justru sebaliknya ya, kalau ada seorang wanita gara-gara apa ya, karena sering nonton drama Korea, maka kemungkinan besarnya dia mudah baper ya. Kenapa ya? Nontonnya yang halu-halu gitu kan, dan makin jauh lah dia daripada pemahaman agama, maka kemungkinan besarnya makin jauh daripada kata soleha. Jadi catat baik-baik, untuk menjadi wanita soleha itu pertama perbaiki tontonan, perbaiki bacaan, tontonan, pertemanan. Jadi yang pasti teman-teman kalau pengen jadi wanita soleha, mulai hari ini teman-teman perbanyak mengkaji Islam. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Perbanyak mengkaji Islam, ikut kajian secara rutin. Yang kedua, perbanyak teman-teman yang soleha, teman-teman yang taat, teman-teman yang kalau kita berkawan dengan mereka, mendengarkan kata-katanya, bisa menambahkan ilmu. Kalau kita melihat bagaimana dia bersikap, bertingkah laku, kita melihat gerak-geriknya, bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita berkawan dengannya, sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, jadi yang namanya soleha itu bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sesuatu yang kemudian kita dapatkan kalau teman-teman yang muslimah itu menjadi melewati sebuah proses gitu ya, ikut mengkaji Islam, banyak mentadabburi Al-Quran, ikut pengajian, berdakwah dan seterusnya. Itu diantara cara yang kita bisa lakukan buat teman-teman wanita agar bisa menjadi wanita soleha.
Demikian pula sebenarnya menjadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat juga harus melakukan hal-hal yang tadi kami sebutkan. Dan ciri laki-laki soleh juga seperti itu, taat kepada Allah, dia juga menjaga kehormatan dirinya. Tapi ini lebih kepada perempuan disebutkan karena perempuan yang paling banyak tidak bisa menjaga kehormatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pelaku perzinahan, pezina pertama kali bukan laki-laki tapi wanita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing di antara keduanya 100 kali cambukan. Artinya apa? Yang namanya perzinahan nggak akan terjadi kalau perempuannya nggak mau. Kalau perempuannya nggak mau, terus laki-lakinya mau, bukan perzinahan namanya, tapi pemerkosaan. Makanya wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus untuk wanita. Kenapa? Wanita lebih banyak diberikan perhatian daripada laki-laki. Ada banyak hal yang harus dijaga dari wanita. Ketika seorang wanita sudahlah dia rajin sholat, kalau rumah nutup aurat, belum tentu dia bisa terbebas daripada dosa. Kenapa? Ya bisa jadi dia kalau keluar rumah dia tabarruj gitu ya. Udahlah pakai hijab, diupload pula di sosial media, selfie dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini tuh bisa menjauhkan perempuan itu atau wanita itu daripada wanita soleha. Kenapa dia bisa bertabarruj di sosial media dan seterusnya? Padahal teman-teman, hukum asal seorang wanita itu di rumah. Teman-teman cek Quran surah ke-33 ayat ke-33 juga. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Katakanlah, hendaklah kalian kaum wanita tetap berada dalam rumahmu dan jangan keluar rumah. Kenapa? Kalau wanita sering keluar rumah, yang sebenarnya fitrahnya wanita, hukum asalnya wanita itu di rumahnya. Kalau ada perempuan yang suka keluyuran, suka keluar rumah, suka upload foto, maka sebenarnya wanita itu telah keluar dari fitrahnya. Nah di sini teman-teman, saya nggak mengatakan upload foto itu haram, tapi sebenarnya ditinggalkan kalau nggak ada uzur syar'i, nggak ada keperluan yang benar-benar mengharuskan teman-teman perempuan untuk upload foto. Nah jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tadi ciri-cirinya wanita soleh itu disebutkan dalam Quran surah keempat ayat ke-34. Itu cirinya. Untuk mencapai tingkatan wanita soleh itu yang Allah sebutkan, teman-teman minimal harus melakukan diantaranya ikut mengkaji Islam secara rutin, ikut di pengajian, baik itu halaqah, tarbiyah atau apalah namanya, jelas teman-teman harus ikut mengkaji Islam. Kenapa? Ya dengan mengkaji Islam kita bisa paham mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah haramkan, mana yang baik, mana yang buruk. Ya nggak mungkin kita bisa paham agama kalau tiap hari nonton drama Korea, tiap hari main game kalau cowok gitu kan. Nah, orang yang rajin saja ikut pengajian belum tentu bisa paham agama, apalagi kalau nggak ngaji sama sekali. Yang kedua, pertemanan. Dengan kita banyak berteman sama orang-orang yang soleh, insya Allah kita pun akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya teman-teman, Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu Rasulullah telah berpesan. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi agama seseorang itu bisa dilihat daripada agama teman dekatnya, atau agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama teman dekatnya. Maka kata Rasulullah, hendaklah engkau memperhatikan siapa yang kamu jadikan sebagai teman karib. Coba teman-teman lihat, kita hari ini adalah hasil pilihan kita beberapa tahun yang lalu. Kita berteman dengan siapa tahun lalu, siapa yang kita sering temani bergaul, berkawan, ya begitulah karakter pribadi kita. Kalau kita banyak berkawan sama orang yang soleh, yang bersemangat, insya Allah kita pun juga akan bersemangat. Kalau kita banyak bergaul sama orang-orang yang kurang bersemangat, kerjanya nggak jelas gitu ya kita pun kemungkinan besar akan seperti itu. Maka berhati-hatilah dalam milih teman ya. Perbaiki juga bacaan. Jadi teman-teman, cara utama kita untuk belajar yang paling mudah adalah dengan banyak membaca. Kalau kita malas membaca, paling tidak kita senantiasa belajar untuk menonton video-video motivasi-motivasi gitu ya, ceramah-ceramah dari para ustadz, atau mendengarkan audio-audio motivasi, nah atau belajar kisah dari motivasi yang kita dengarkan lewat audio. Nah itu diantara cara banyak belajar. Jadi teman-teman semuanya, menjadi wanita solehah itu bukanlah sesuatu yang didapatkan begitu saja dengan doa, apalagi nggak bisa tanpa ikhtiar ya. Kita ikhtiar dan berdoa. Demikian pula jadi laki-laki yang soleh. Nah teman-teman sekalian, mungkin itu video singkat dari saya. Ini berapa menit? Ya hampir 10 menit. Ya mungkin bagi saya ini singkat, bagi sebagian orang ini mungkin kepanjangan gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan nanti di-share ke teman-teman yang lain. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.